Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Amin. Seperti biasa bersama saya Zizi Syahab dan saya Syahrul Gunawan dalam acara Berita Islami Masa Kini. Nah, pemirsa, tadi saya lagi di jalan nih Zi. Saya dengar sebuah lagu yang intinya adalah sehat sebelum sakit, terus hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin. Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita ini masih hidup, kita manfaatkan sebaik mungkin dengan maksimal hidup kita. Hidup hanya sementara. Nah, betul. Ini pas banget sama pembahasan kita yang pertama nih pemirsa, karena kita akan membahas tentang 100 hari sebelum kematian, tanda-tandanya seperti apa. Aduh, apa ya tanda-tandanya ya? Aku deg-degan pengen tahu ya Allah. Langsung kita lihat ya. Ini dia penjelasannya. Bagaimana kau? Adakah tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal? Banyak orang yang mengatakan jika orang akan meninggal dari 100 hari sebelum ia menghadapi kematian, ia akan menerima berbagai tanda-tandanya. Sudah banyak orang yang mempercayai akan hal ini, tapi ada juga yang tidak percaya. Dan inilah beberapa tanda-tanda sebelum meninggal yang kami rangkum berdasarkan kepercayaan yang beredar di masyarakat. Konon disebutkan bahwa ini adalah tanda pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan hanya akan disadari oleh mereka yang dikehendakinya. Tanda ini akan berlaku biasanya selepas waktu asar. Ditandai dengan seluruh tubuh, yaitu dari ujung rambut hingga ke ujung kaki akan mengalami getaran seakan-akan menggigil. Bagi mereka yang sadar bahwa tanda-tanda ini merupakan tanda kematian, maka seketika itu juga getaran ini akan berhenti dan hilang. Tak hanya itu, ada juga yang mempercayai bahwa tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal juga bisa dilihat dari kondisi kulit orang tersebut. Konon disebutkan kulit orang yang 100 hari lagi akan meninggal mengalami kekeringan dan mengelupas. Tanda-tanda sebelum meninggal tak berhenti sampai di situ. Banyak masyarakat percaya tanda berikutnya juga akan ditemui sebelum 40 hari datangnya maut menjemput. Sama seperti tanda kematian sebelum 100 hari, tanda yang nampak pada 40 hari juga akan berlaku sesudah waktu asar. Bagian pusat nadi kita akan berdenyut-denyut. Banyak yang meyakini bahwa ini pertanda daun yang telah tertulis nama kita gugur dari pohon yang letaknya di atas ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai melakukan persiapan untuk mencabut nyawa kita. Di antara persiapannya ialah malaikat maut akan mulai mengikuti kita sepanjang masa dan akan memperlihatkan wajahnya sekilas. Tanda lainnya menjelang 40 hari sebelum kematian yaitu timbulnya bintik hitam di dahi orang tersebut dan hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Namun tanda itu seperti hilang timbul sehingga orang tersebut akan merasa kebingungan karenanya. Tanda sebelum kematian juga dipercaya akan timbul pada 7 hari sebelum meninggal. Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah sakit, di mana orang sakit yang tidak punya selera makan secara tiba-tiba ia memiliki nafsu makan yang tinggi. Tidak sedikit yang menyebut ini sebagai bentuk barokah atau kenikmatan hidup yang diberikan Allah untuk hamba tersebut di detik-detik terakhirnya. Masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat mengenai tanda-tanda menjelang kematian seseorang, bagi orang yang tengah dilanda sakit, tanda ini dipercaya akan terjadi pada 3 hari sebelum kematian. Tanda-tandanya yaitu akan terasa denyutan di bagian tengah dahi orang tersebut, yaitu di antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda ini dapat dirasakan, maka banyak yang menyarankan untuk berpuasa. Konon berpuasa ini penting supaya perut kita tidak mengandung banyak najis dan tentunya akan memudahkan orang yang memandikan jasad orang tersebut. Sedang bagi orang yang sedang sakit parah dan sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja, maka tanda-tanda yang diyakini muncul adalah sebagai berikut. Mata orang tersebut hitam dan tidak akan bersinar lagi. Hidungnya perlahan-lahan seperti layu ke bawah, dan ini dapat terlihat jika kita melihatnya dari bagian samping. Telinganya akan layu, di mana bagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam. Telapak kakinya akan melemas dan sukar ditegakkan. Tanda-tanda datangnya kematian tak cukup berhenti sampai di situ. Konon, tanda-tanda ini juga akan mendatangi mereka yang akan meninggal pada 1 hari sebelum kematian. Tanda ini akan berlaku sesudah asar, di mana kita akan merasakan satu denyutan di kawasan ubun-ubun. Banyak yang meyakini bahwa ini menandakan kita tidak akan sempat untuk menemui waktu asar keesokan harinya.
Sedangkan tanda terakhir akan muncul tepat di hari kematian. Kondisi ini ditandai dengan keadaan di mana kita akan merasa sejuk dan rasa itu akan turun ke pinggang dan seterusnya, lalu akan naik ke bagian jakun atau kerongkongan. Tidak sedikit orang yang menganjurkan ketika kita merasakan hal ini, hendaklah kita terus mengucap kalimat syahadat dan berdiam diri menantikan kedatangan malaikat maut. Nah pemirsa, begitulah beberapa tanda-tanda sebelum datangnya ajal menjemput yang sudah beredar luas di masyarakat, bahkan diyakini keberadaannya. Lalu bagaimana Islam sendiri mengajarkan kita tentang misteri kedatangan ajal yang menjemput? Adakah tanda-tanda ini ada dalam akidah Islam? Berikut pemaparannya. Pemirsa, pertama yang harus kita ingat adalah segala sesuatu yang meliputi kematian hanya Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Menentukan. Allah menegaskan dalam Al-Quran yang artinya, tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui dengan detail. Quran Surah Luqman ayat 34. Dari surat tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan mengenai adakah tanda-tanda kematian dalam Islam? Meskipun Islam tidak mengajarkan mengenai tanda-tanda kematian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang tertentu yang diridhoi Allah diberikan tanda-tanda kematian. Tetapi yang harus kita ketahui juga sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu memberikan tanda-tanda kematian kepada setiap hambanya. Sebagai umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembali kepada ayat tersebut. Pada ayat itu Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan dan di mana kita akan meninggal. Tanda kematian 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang kematian berbicara tentang kematian dalam batas waktu, sehingga seolah-olah kita mengetahui berapa hari lagi usia kita di dunia. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa takdir kematian hanya Allah yang mengetahui. Dalam Islam, Lauhul Mahfudz bukanlah seperti sebuah pohon yang dibicarakan oleh orang-orang yang mempercayai tanda-tanda kematian sebelum 40 hari datangnya kematian. Seperti yang tanda-tanda yang mengatakan bahwa selepas asar jantung berdenyut-denyut, daun yang bertuliskan nama kita di Lauhul Mahfudz akan gugur. Padahal dalam Islam, Allah menyebut Lauhul Mahfudz berupa kitab. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Quran Surah Fatir ayat 11. Ibnu Abbas mengatakan dalam Al-Bar Al-Muhit bahwa kitab dalam ayat tersebut adalah Lauhul Mahfudz. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penegasan bahwa hidup manusia di dunia adalah suatu proses panjang yang sudah tertulis dan diabadikan dalam Lauhul Mahfudz. Dari proses penciptaan, lahirnya ke dunia, tumbuh dewasa hingga menunggu kapan panggilannya menyapa. Jadi tidak ada dalam Islam disebutkan bahwa akan ada daun yang dituliskan nama kita, kemudian berguguran dari pohon yang ada di arsy Allah. Jika kita sudah memahami dalil tersebut, informasi masalah kematian dan tanda-tandanya yang sama sekali tidak menyebutkan sumber, tidak usah kita khawatirkan lagi. Karena dalam Islam sudah jelas bahwa tanda-tanda mungkin saja diberikan Allah, tetapi hanya kepada hambanya yang terpilih saja. Bagaimana tanda-tandanya? Hanya Allah yang mengetahui dengan pasti. Namun memang kita harus tetap waspada, karena kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Semoga dengan adanya visual tadi itu semakin mengingatkan kita akan kematian. Betul dan sekali. Kita memperbanyak amal soleh ya. Seperti penjelasan tadi pemirsa bahwa masyarakat kita sudah percaya ya, tanda-tanda seperti misalnya mata menghitam, lalu kemudian hidung dan telinga seperti layu, itu tanda-tanda kematian. Tapi sebenarnya gimana sih ya? Tapi yang harus diyakini bahwa yang namanya takdir, jodoh, maut sampai kematian pun hanya Allah yang tahu. Betul. Iya ya. Dan apa namanya tadi tanda-tanda seperti itu, orang-orang terpilih saja, orang-orang yang alim yang bisa mengalami tanda-tanda itu. Ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa air yang didoakan itu bisa menyembuhkan.
kenapa ya? Karena memang ada juga sih yang bisa Iya. menyembuhkan dengan terapi air seperti itu ya. Tapi kita harus ikuti beritanya Iya, ya. tapi nanti kita bahasnya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.